Dalam banyak cerita tentang kejahatan, seringkali setan digambarkan sebagai makhluk yang sangat kuat yang ingin merebut kekuasaan Tuhan. Namun dalam Islam, kisah iblis sangat berbeda. Dia tidak setara dengan Tuhan. Dia juga bukan pemimpin dari sebuah kerajaan yang mampu melawan surga. Sebaliknya, dia adalah makhluk yang membangkang, menjadi sombong, dan kemudian bersumpah akan menyesatkan manusia. Dalam Al-Quran, dia juga disebut sebagai syaitan, sebuah kata yang merujuk pada makhluk yang menjauh dari kebaikan dan mendorong orang lain untuk membangkang. Iblis adalah nama khusus dari makhluk yang menolak untuk mematuhi perintah Tuhan ketika Adam diciptakan. Penting juga untuk memperjelas bahwa dalam pandangan Islam, iblis bukanlah sumber dari segala kejahatan. Dia bisa menggoda, menipu, dan memberikan ide-ide buruk, tetapi dia tidak bisa memaksa seseorang sehingga setiap orang tetap bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Cara utama iblis bukanlah serangan terang-terangan. Sebaliknya, dia menggunakan bisikan, godaan, dan bujukan secara perlahan-lahan. Dalam bahasa Arab, ini disebut waswasa. Ide-ide yang diam-diam masuk ke dalam pikiran dan mendorong seseorang menuju dosa. Di bagian akhir Al-Quran digambarkan tentang seorang pembisik yang tersembunyi dan licik yang membisikkan ke dalam hati manusia. Ini bisa berasal dari jin. Tapi apa sebenarnya jin itu? Dalam kepercayaan Islam, jin adalah makhluk-makhluk yang biasanya tidak terlihat oleh manusia. Mereka bukan malaikat dan juga bukan manusia. Tapi seperti manusia, mereka memiliki kemampuan untuk memilih. Mereka bisa mengikuti Tuhan atau menolak. Mereka bisa berbuat baik atau jahat. Menurut Al-Quran, manusia diciptakan dari tanah liat, sedangkan jin diciptakan dari api tanpa asap. Disinilah identitas iblis menjadi penting. Ada penjelasan dan tradisi lama yang menggambarkan dia bersama para malaikat. Namun Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa iblis termasuk golongan jin. Ketika dia membangkang, dia melanggar perintah Tuhannya. Kejatuhannya dimulai saat penciptaan Adam. Menurut kisah dalam Al-Quran, Tuhan menciptakan Adam dari tanah liat. Setelah Adam dibentuk dan diberi kehidupan, Tuhan memerintahkan para malaikat untuk bersujud di hadapannya. Sujud ini bukanlah bentuk penyembahan kepada Adam. Ini adalah tindakan penghormatan dan ketaatan kepada perintah Tuhan. Para malaikat pun mematuhi, namun iblis menolak. Ketika ditanya mengapa ia tidak mau bersujud, iblis berkata bahwa dirinya lebih tinggi daripada Adam. Bagi iblis, api asal penciptaannya lebih mulia daripada tanah liat asal manusia. Disinilah dosa sejatinya muncul. Ia tidak hanya menolak untuk taat, ia juga merendahkan Adam berdasarkan asal-usul materinya. Iblis meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan makhluk yang telah dimuliakan oleh Tuhan. Perintah yang sederhana itu menjadi ujian bagi dirinya. Dan dalam ujian itu kesombongannya yang menang. Karena pembangkangannya, iblis dicabut dari kedudukan lamanya dan dikutuk. Namun sebelum hukuman terakhirnya tiba, ia meminta penangguhan hingga hari kebangkitan dan penghakiman bagi umat manusia. Dia diizinkan untuk tetap tinggal sampai hari yang telah ditentukan. Setelah itu, iblis secara terang-terangan menyatakan niatnya. Ia akan mendekati manusia dari berbagai arah, ia akan membuat dosa tampak menarik, ia akan menyesatkan siapa saja yang mau mengikuti godaannya. Namun, iblis juga mengakui bahwa dia tidak mampu menyesatkan hamba-hamba Allah yang setia. Di sini terlihat perbedaan besar antara kisah iblis dan gambaran umum tentang setan dalam film dan legenda. Dia tidak berperang untuk merebut takhta Allah. Pemberontakannya dimulai dari sebuah penolakan. Sebuah perintah diberikan, namun dia memilih untuk mengutamakan pandangannya sendiri terhadap dirinya. Dari kesombongan lahirlah rasa iri. Dari iri itu lahirlah kemarahannya kepada Adam dan keturunannya. Maka dalam Islam, kisah iblis bukan hanya tentang makhluk jahat semata. Ini juga merupakan peringatan tentang sifat yang bisa muncul dalam diri siapa saja. Ketika seseorang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain karena asal-usul, kekayaan, kekuasaan, pengetahuan, atau statusnya, dia mengulangi kesalahan yang sama yang membuat iblis jatuh. Dan sejak saat dia menolak untuk bersujud, dimulailah pertarungan panjang, bukan antara dua kekuatan yang setara, melainkan antara godaan iblis dan kemampuan manusia untuk memilih siapa yang akan dia dengarkan. Namun, ada satu pertanyaan yang telah lama dibahas oleh para ulama muslim. Sebenarnya, siapa itu iblis? Apakah dia seorang malaikat atau seorang jin? Dalam penjelasan yang paling umum di kalangan muslim saat ini, iblis adalah seorang jin dan bukan seorang malaikat. Jelas disebutkan dalam Al-Quran bahwa dia termasuk golongan jin dan dia membangkang perintah Tuhannya. Malaikat dan jin adalah dua jenis makhluk yang berbeda. Malaikat digambarkan sebagai hamba Allah yang setia dan selalu menaati perintahnya. Sedangkan jin memiliki kemampuan untuk memilih seperti halnya manusia. Mereka bisa menaati Allah,
tetapi mereka juga bisa menolak. Karena itu, tidak semua jin itu jahat. Dalam Al-Quran ada jin yang mengatakan bahwa di antara mereka ada yang taat kepada Allah dan ada juga yang menyimpang dari jalan yang benar. Artinya, seperti manusia, ada jin yang baik dan ada jin yang jahat. Inilah salah satu alasan penting mengapa pembangkangannya dapat dijelaskan. Sebagai jin, ia memiliki kemampuan untuk memilih. Sebenarnya, ia bisa saja menaati perintah Allah, tetapi ia memilih untuk menolak. Namun, penjelasan para ulama Muslim terdahulu tentang identitasnya tidaklah sama. Pada abad-abad awal Islam, ada beberapa penafsir Al-Quran yang meyakini bahwa iblis juga bisa jadi adalah seorang malaikat. Pandangan seperti ini muncul karena cara Al-Quran menceritakan tentang penciptaan Adam. Para malaikat diperintahkan untuk bersujud, lalu mereka pun bersujud. Semua malaikat mematuhi kecuali iblis. Karena nama iblis disebutkan dalam peristiwa itu, beberapa ulama awal berpikir bahwa dia juga termasuk di antara para malaikat. Salah satu ulama terkenal yang mencatat penjelasan-penjelasan lama seperti ini adalah Al-Tabari. Dia adalah seorang sejarawan Muslim dan penafsir Al-Quran yang hidup pada abad ke-9 dan awal abad ke-10. Al-Tabari tidak hanya menulis satu penjelasan. Dia mengumpulkan berbagai riwayat yang beredar saat itu untuk menunjukkan beragam cara pemahaman umat Muslim terdahulu terhadap kisah iblis. Menurut beberapa tradisi yang ia catat, sudah ada jin yang tinggal di dunia sebelum Adam diciptakan. Dikatakan bahwa terjadi kekacauan dan kekerasan di antara mereka. Karena itu, sebuah pasukan dari langit dikirim untuk menghentikan mereka. Dalam beberapa versi cerita, iblis termasuk dalam pasukan itu. Dalam versi lain, dia disebut-sebut sebagai salah satu pemimpin dalam pertempuran itu. Karena keberhasilannya dan kedudukannya yang tinggi, iblis menjadi sombong. Dia mengira dirinya lebih tinggi daripada makhluk lain. Jadi ketika Adam diciptakan dan perintah diberikan untuk bersujud kepadanya, iblis tidak bisa menerima bahwa ia harus menunjukkan rasa hormat kepada makhluk yang terbuat dari tanah liat. Penting untuk diingat bahwa kisah tentang perang melawan bangsa jin terdahulu ini tidak sepenuhnya diceritakan dalam Al-Quran. Ini adalah bagian dari tradisi lama dan tafsir yang digunakan oleh beberapa ulama untuk melengkapi kisah para jin. Ini adalah detail yang tidak dijelaskan secara panjang lebar dalam kisah utamanya. Beberapa orang juga menggunakan kisah ini untuk menjelaskan mengapa iblis bersama para malaikat ketika perintah tentang Adam diberikan. Mungkin saat itu kedudukannya tinggi dan diizinkan untuk bergabung dengan barisan mereka. Ada juga tradisi lama yang mengatakan bahwa nama iblis sebelum pembangkangannya adalah Azazil. Namun, Al-Quran tidak menggunakan nama Azazil untuknya. Nama ini hanya ditemukan dalam beberapa kisah selanjutnya, komentar dan karya mistik. Oleh karena itu, nama ini tidak sepenting nama iblis yang jelas digunakan dalam Al-Quran. Alasan utama perdebatan ini adalah sebuah ayat yang mengatakan bahwa para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, dan semuanya bersujud kecuali iblis. Namun dalam ayat yang sama juga jelas disebutkan bahwa iblis termasuk golongan jin. Bagi sebagian besar penafsir saat ini tidak ada pertentangan nyata di sini. Mungkin iblis bersama para malaikat dan termasuk dalam perintah itu. Termasuk dalam perintah tidak berarti dia juga seorang malaikat. Misalnya, bayangkan seorang kepala sekolah masuk ke sebuah ruangan yang berisi murid-murid dan seorang guru. Kepala sekolah memerintahkan semua yang ada di sana untuk berdiri. Para murid mengikuti perintah, tetapi guru menolak. Jika kita mengatakan para murid berdiri kecuali guru, itu tidak berarti guru juga seorang murid. Dia hanya berada di ruangan itu dan juga termasuk dalam perintah tersebut. Dengan penjelasan seperti ini, iblis bersama para malaikat ketika Adam diciptakan. Kedudukannya tinggi dan dia adalah bagian dari peristiwa itu. Namun, dia tetap seorang jin. Ada beberapa ulama terdahulu yang memberikan penjelasan berbeda. Menurut mereka, mungkin penggunaan kata jin pada waktu itu lebih luas maknanya. Mungkin kata ini digunakan untuk beberapa jenis makhluk langit, tidak hanya untuk jin seperti yang biasa digambarkan sekarang. Karena itu, ada beberapa kisah lama yang seolah-olah menyebut iblis sebagai malaikat dan jin sekaligus. Mungkin kedua kategori ini belum sepenuhnya dipisahkan dalam pikiran beberapa penafsir awal. Seiring berlalunya abad, penjelasan yang umum menjadi lebih jelas. Pandangan yang dominan adalah bahwa iblis adalah seorang jin yang pernah memiliki kedudukan tinggi dan bersama para malaikat karena ibadahnya di masa lalu. Namun, dia tidak menjadi malaikat hanya karena dia bersama mereka. Pada akhirnya, bukan perdebatan tentang jenis penciptaannya yang menjadi bagian terpenting dari cerita ini. Yang lebih penting adalah apa yang dia lakukan ketika ketaatannya diuji. Iblis tidak diciptakan tanpa kemampuan untuk memilih. Dia memiliki kesempatan untuk taat, namun dia memilih untuk mengutamakan pandangannya sendiri dan menolak perintah Tuhan.
Ini menunjukkan bahwa bahkan makhluk yang memiliki kedudukan tinggi dan sejarah panjang dalam beribadah pun bisa jatuh jika membiarkan kesombongan menguasai dirinya. Seiring berjalannya abad, makna kisah iblis pun semakin meluas. Kisah ini tidak lagi hanya dibicarakan sebagai cerita tentang pembangkangannya saja. Kisah ini juga digunakan oleh para sufi dan filsuf muslim untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit tentang ketaatan, kebebasan, tanggung jawab, dan keberadaan kejahatan. Salah satu penjelasan yang paling kontroversial dikaitkan dengan Mansur al-Hallaj, seorang sufi mistikus terkenal yang hidup pada bagat abad ke-9 dan awal abad ke-10. Sufisme adalah sebuah tradisi dalam Islam yang juga menekankan pengenalan yang mendalam, cinta, dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam beberapa karya sastra mistik Inggris yang dikaitkan dengan Al-Hallaj, penolakan iblis digambarkan sebagai sebuah tragedi akibat kesetiaan yang keliru. Menurut pembacaan seperti ini, iblis menolak untuk bersujud kepada siapapun selain Tuhan. Dia mengira bahwa dia sedang membela penyembahan yang mutlak kepada Tuhan yang esa. Baginya, bersujud kepada Adam seolah-olah merupakan pengkhianatan terhadap prinsipnya. Namun masalahnya adalah Tuhan sendiri yang memberikan perintah itu. Jadi, apa yang dianggap iblis sebagai kesetiaan justru menjadi pembangkangan. Dia lebih memilih mengikuti pemahamannya sendiri daripada menerima apa yang diminta darinya. Ini tidak berarti bahwa Al-Hallaj menganggap iblis benar atau tidak bersalah. Dia hanya menggunakan cerita itu untuk menunjukkan bagaimana seseorang bisa tersesat meskipun dia yakin sedang membela kebenaran. Dalam penafsiran seperti ini, nasib iblis adalah sebuah tragedi. Keyakinannya teguh, tetapi arah yang dipilihnya salah. Dia siap menerima hukuman daripada meninggalkan penjelasannya sendiri tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Ini bukanlah ajaran Islam yang umum. Ini adalah pembacaan mistik yang mendalam dan kontroversial yang muncul dalam beberapa karya dan diskusi pada masa abad pertengahan. Ada juga mistikus muslim lain yang bertanya, apakah godaan memiliki peran dalam tatanan dunia yang lebih besar? Karena sebuah ujian mengungkapkan keputusan sejati dari seorang makhluk. Beberapa orang melihat tindakan iblis sebagai bagian dari proses yang memisahkan yang setia dan yang mudah tersesat. Ini tidak berarti bahwa apa yang dia lakukan itu suci atau baik. Inti dari penjelasan seperti ini hanyalah bahwa suatu perbuatan jahat bisa digunakan sebagai ujian, meskipun niat pelakunya tetap jahat. Dari sini muncul pertanyaan yang lebih besar yang telah lama diperdebatkan dalam sejarah Islam. Jika tidak ada yang terjadi di luar kekuasaan dan pengetahuan Tuhan, bagaimana seorang makhluk bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya? Berbagai kelompok dan aliran pemikiran memberikan jawaban yang berbeda-beda. Ada para teolog yang sangat menekankan kekuasaan mutlak Tuhan. Bagi mereka, tidak ada peristiwa yang bisa terjadi tanpa kehendak dan izinnya. Ada juga yang lebih menekankan kebebasan memilih. Bagi mereka, manusia dan jin harus benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat keputusan agar pahala dan hukuman menjadi adil. Seiring berjalannya waktu, berbagai penjelasan telah dikembangkan untuk menggabungkan kedua gagasan ini. Kekuasaan Tuhan tetap mutlak, namun hal itu tidak menghilangkan tanggung jawab makhluk atas diri mereka sendiri. Singkatnya, izin untuk terjadinya sesuatu tidak sama dengan perintah untuk melakukannya. Sebagai contoh, seorang guru mungkin mengizinkan murid untuk memilih jawaban dalam ujian. Guru tahu bahwa murid bisa saja memilih jawaban yang salah, tetapi itu tidak berarti guru yang memilihkan untuknya. Dengan cara seperti ini, banyak teolog menjelaskan mengapa godaan bisa ada tanpa menghilangkan tanggung jawab dari orang yang tergoda. Namun, kisah iblis tidak hanya hidup di dalam buku-buku filsafat dan agama. Kisah ini juga masuk ke dalam puisi, musik, cerita, dan legenda di berbagai komunitas Muslim. Sebelum Islam menyebar, para penyair sudah sangat penting di Arabia. Mereka yang menjaga sejarah suku, memuji para pahlawan, mengejek musuh, dan menghibur dalam pertemuan. Karena kemampuan seorang penyair yang hebat sangat luar biasa, dulu ada kepercayaan bahwa mereka mungkin memiliki kekuatan khusus, makhluk tak kasat mata yang memberinya inspirasi. Kadang-kadang inspirasi seperti ini dikaitkan dengan jin. Dalam beberapa kepercayaan lama, seorang jin bisa menemani penyair dan memberinya kata-kata, gambaran, atau ide-ide yang luar biasa. Imajinasi seperti ini terus berlanjut dalam beberapa karya yang ditulis setelah kedatangan Islam. Dalam sastra, iblis dan para syaitan kadang digunakan sebagai simbol inspirasi yang berbahaya, berani, atau terlarang. Nama mereka muncul dalam puisi tentang minuman keras, cinta yang mendalam, pemberontakan, dan kesenangan yang tidak diterima oleh masyarakat religius.
Salah satu penyair yang dikenal dengan jenis penulisan seperti ini adalah Abu Nuwas, seorang penyair terkenal pada masa Kekaisaran Abbasiyah. Dia dikenal karena puisi-puisinya yang tajam, penuh permainan kata, dan seringkali menantang tentang minuman keras, cinta, kesenangan, serta pelanggaran terhadap norma yang diharapkan. Dalam beberapa puisinya, nama iblis digunakan sebagai simbol kreatif dari pemberontakan. Ini tidak berarti bahwa sang penyair secara harfiah percaya atau menyembah iblis. Ini adalah bagian dari gaya yang sengaja mengejutkan, lucu, atau menantang. Bahkan dalam cerita rakyat, muncul kepercayaan bahwa seorang jin dapat mengajari seseorang kemampuan musik yang luar biasa. Ada legenda tentang para musisi yang konon belajar bermain musik dari seorang guru tak kasat mata. Dalam versi lain, bakat tersebut adalah imbalan dari sebuah perjanjian yang berbahaya. Ada kisah serupa tentang para musisi yang belajar bermain musik dari seorang guru tak kasat mata. Umum dalam legenda bahwa seorang seniman menerima keahlian luar biasa dari roh, peri, atau iblis, atau makhluk supernatural lainnya. Ini menunjukkan bahwa sejak lama manusia telah mengaitkan hal-hal aneh dengan kekuatan yang sulit mereka jelaskan. Namun penting untuk memisahkan cerita rakyat tentang seorang seniman yang menerima keahlian luar biasa dari roh-roh, peri, legenda tentang para musisi, penyair, dan perjanjian dengan jin atau makhluk supernatural lainnya adalah bagian dari cerita rakyat dan sastra kreatif. Mereka tidak dianggap sebagai penjelasan utama dalam Al-Quran tentang iblis. Kepercayaan lama tentang inspirasi dari jin juga penting untuk memahami mengapa Al-Quran dengan jelas memisahkan antara puisi dan wahyu ilahi. Pada masa Nabi Muhammad, penyair memiliki pengaruh yang sangat besar di Arabia. Kata-kata mereka dapat memberikan kehormatan pada suatu suku, memulai perselisihan, atau merusak nama baik musuh. Karena itu, ada musuh Nabi yang menuduh bahwa Al-Quran hanyalah karya seorang penyair atau hasil inspirasi yang aneh. Al-Quran menolak tuduhan ini. Dalam surat Yasin, dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak diajari puisi dan menjadi penyair tidaklah pantas baginya. Apa yang beliau sampaikan digambarkan sebagai pesan yang jelas. Dalam pandangan Islam, Al-Quran tidak berasal dari bakat manusia, imajinasi seorang penyair, atau bisikan jin. Al-Quran dianggap sebagai wahyu dari Tuhan. Pemisahan yang jelas ini penting karena meskipun puisi dan wahyu sama-sama memiliki kekuatan di telinga manusia, keduanya memiliki asal-usul dan tujuan yang berbeda dalam keyakinan Islam. Puisi bisa berasal dari pengalaman, imajinasi, cinta, kemarahan, atau pikiran kreatif manusia. Sedangkan Al-Quran dianggap oleh umat Muslim sebagai pesan suci dan petunjuk. Selama hampir 1400 tahun, gambaran tentang iblis hadir dalam banyak bentuk. Dalam tafsir Al-Quran, dia menjadi subjek perdebatan tentang asal-usulnya. Dalam karya-karya mistik, dia menjadi tokoh dalam pertanyaan tentang cinta, ketaatan, dan keyakinan yang salah. Dalam filsafat, kisahnya digunakan untuk membahas kebebasan dan tanggung jawab. Dalam puisi dan legenda, dia menjadi simbol pemberontakan, godaan, dan inspirasi yang berbahaya. Tidak semua interpretasi ini memiliki kedudukan yang setara. Beberapa di antaranya menjadi bagian dari ajaran utama Islam. Yang lainnya tetap hanya ada dalam tulisan para mistikus, penyair, filsuf, dan pendongeng. Namun luasnya penjelasan menunjukkan bahwa bukan hanya rasa takut yang menjadi respons manusia terhadap kisah iblis. Mereka juga menggunakannya untuk menelaah bagian-bagian sulit dari pikiran, keyakinan, dan perilaku manusia. Bagaimana sebuah keyakinan yang dianggap benar bisa menjadi salah? Kapan keteguhan pada keyakinan sendiri berubah menjadi keras kepala? Dan bagaimana seseorang bisa mengetahui apakah yang dilakukannya adalah ketaatan sejati atau sekedar membela keinginannya sendiri? Disinilah kisah iblis tetap menjadi penting. Bukan karena kisah ini memberikan jawaban sederhana untuk semua pertanyaan tentang kejahatan, tetapi karena kisah ini menunjukkan bahwa keyakinan bisa menjadi berbahaya jika tidak bisa lagi dikritisi, diperbaiki, atau dipertanyakan. Pada akhirnya, kesalahan terbesar bisa saja bermula bukan dari kurangnya keyakinan, tetapi dari keyakinan yang berlebihan bahwa pikiran sendiri tidak mungkin salah.